Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Dr. Hajah Winaroswina, SE MM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Bapak Dr. Febi Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing magang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hafsa Regita Dwiningsih dari Manajemen B dengan NIM 412242110433. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja magang di PT Jasmine Cahaya Gemilang dengan judul Implementasi Warehouse Management System untuk Optimalisasi Pengelolaan Gudang di PT Jasmine Cahaya Gemilang. Di sini saya akan membahas poin pertama ada latar belakang, poin kedua profil organisasi, ketiga aktivitas magang, keempat analisis permasalahan, yang kelima rekomendasi, yang keenam kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama ada latar belakang. Warehouse atau pergudangan merupakan area yang berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentan waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Warehouse Management System atau sistem manajemen pergudangan merupakan kunci utama dalam supply chain, di mana yang menjadi tujuan utama adalah mengontrol segala proses yang terjadi di dalamnya seperti shipping atau pengiriman, receiving penerimaan, put away penyimpanan, move pergerakan, dan picking pengambilan. Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam berbisnis. Permasalahannya adalah tepatkah strategi itu dipergunakan oleh perusahaan tersebut? Karena bila ternyata strategi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dengan keadaannya, maka strategi tersebut akan mengakibatkan kegagalan bagi perusahaan tersebut. Mencapai tujuan bisnis tanpa strategi hanyalah angan-angan saja. Untuk itu, suatu perusahaan perlu memiliki strategi bisnis yang baik guna menghadapi persaingan antar kompetitor bisnis. Ada 5 alasan mengapa perusahaan memerlukan strategi bisnis, yaitu tahap perencanaan, identifikasi kekuatan, dan kelemahan perusahaan. Kegiatan bisnis yang efektif dan efisien, keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, dan kontrol bisnis yang tersusun dengan rapi. Selanjutnya ada profil organisasi. Di sini ada logonya, bisa dilihat. Di sini, PT Jasmine Cahaya Gemilang adalah perseroan terbatas yang dimiliki sepenuhnya oleh pengusaha lokal. Perseroan berdiri sejak tanggal 26 September 2018 di Kota Bandung. Berdasarkan akte pendirian notaris Kristi Andana Yulianis SH nomor 05, sesuai akte pendiriannya, perseroan bergerak di bidang usaha perdagangan dan distributor farmasi. Bidang usaha yang ditangani perseroan ini merupakan kompetensi perseroan dan didukung oleh tim manajemen yang mempunyai pengalaman, kompetensi, dan dedikasi di bidang tersebut. Perusahaan didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, di mana kepemilikan perusahaan terdiri atas saham yang disepakati atas dasar penanaman modal. Komisaris berhak melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan, serta memberikan nasihat kepada direksi. Direksi dari perseroan terdiri atas 1 orang direktur yang bertanggung jawab penuh dalam memimpin dan melaksanakan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Di dalam menjalankan tugasnya, direktur dibantu oleh beberapa staf.
Dalam perkembangannya, PT Jasmine Cahaya Gemilang telah menjalin kerjasama dengan beberapa klien, rumah sakit, dinas kesehatan, institusi, TNI atau Polri, puskesmas, instansi pemerintah, dan lain-lain. Dan akan terus bertumbuh seiring tumbuhnya perusahaan mereka. Di sini ada visi misi dari PT Jasmine Cahaya Gemilang. Yang pertama ada visi menjadi perusahaan distributor farmasi yang penuh berkah dan memberikan pelayanan prima dalam pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi di layanan kesehatan. Yang kedua, di sini ada misinya, mengutamakan sistem pemasaran perbekalan farmasi dengan nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan. Dengan memegang teguh nilai-nilai, yang pertama, profesionalisme, kedua, kejujuran, ketiga, kepercayaan, yang keempat, dedikasi, yang kelima, komitmen, yang keenam, kerjasama, yang ketujuh, integritas, yang kedelapan, keingintahuan, dan yang terakhir, silaturahmi. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi, dimulai dari direktur sampai dengan admin gudang dan loper. Untuk selanjutnya, di PT Jasmine Cahaya Gemilang ini, mereka memproduksikan beberapa produk, yaitu obat-obat branded dan generik berbagai prinsipal farmasi. Yang kedua, ada alat kesehatan habis pakai, dan yang ketiga, bahan layanan kedokteran gigi habis pakai. Yang selanjutnya, ada aktivitas magang. Yang pertama, penulis di sana itu memeriksa suhu pada gudang penyimpanan obat. Pada aktivitas ini, penulis memeriksa suhu secara berkala pada gudang sejuk, gudang prekursor, dan gudang reject. Yang kedua, penulis menginput data persediaan barang pada kartu stok. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui persediaan barang secara real-time agar terpantau kesediaan barang yang sudah ada, barang baru masuk, dan barang keluar. Dan yang ketiga, penulis itu menyusun dan merapikan faktur serta renbut. Setelah pengiriman barang dan pembayaran lunas, menyusun faktur serta renbut atau data barang pesanan yang harus dikirim ke dalam Bindex sesuai dengan bulan pengiriman dan nama instansi. Renbut yang diarsipkan harus diberi tanda sudah dikirim dan diberi tanda juga jika terdapat kekurangan barang yang belum dikirim. Selanjutnya, melengkapi data laporan penjualan. Penulis diajarkan untuk melengkapi data laporan penjualan tiap bulannya melalui Microsoft Excel. Tujuan kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui beberapa instansi memesan barang dengan total pesanan berapa tiap bulannya dan menjadi arsip untuk penanggung jawab apoteker. Yang selanjutnya, pemeriksaan kembali pada faktur pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk pemeriksaan beberapa faktur pajak agar tidak ada kekeliruan pada tanggal daftar barang, jumlah, dan total dari barang tersebut. Bisa dilihat, ini ada contoh dokumentasi saat mengerjakan beberapa kegiatan tersebut. Dan selanjutnya ada penerimaan barang. Penulis membantu dalam penerimaan barang dari barang tersebut datang, mengecek jumlah barang, nomor batch, dan expired date. Lalu menuliskan di lembar checklist penerimaan barang yang akan diberikan ke penanggung jawab apoteker beserta faktur penerimaan barang. Yang selanjutnya ada repacking obat. Pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pemilu, hari raya Natal, dan perayaan Tahun Baru, PT Jasmine Cahaya Gemilang memiliki agenda repacking obat-obatan yang harus dikirimkan ke pihak kepolisian untuk kebutuhan penjagaan. Biasanya kegiatan ini kami, termasuk saya, mengerjakan repacking ini hampir setiap hari ataupun maksimal seminggu itu ada 4 kali. Dan selanjutnya ada stok off-name. Penulis ikut berkontribusi dalam melakukan stok off-name tiap bulannya. Ini dilakukan untuk mengetahui stok barang dan barang yang akan mendekati expired date. Yang terakhir,
itu mengikuti kegiatan lapangan. Penulis diberi kesempatan membantu staf teknisi untuk melakukan proses pengiriman barang ke beberapa instansi dan berkontribusi dalam koordinasi perjanjian kerjasama atau MOU dengan pihak konsumen. Di sini bisa dilihat yang sebelah kiri ada gambar di saat penulis sedang mengirimkan barang ke puskesmas. Dan yang gambar yang sebelah kanan, penulis sedang ikut berkontribusi dalam koordinasi perjanjian kerjasama di Rumah Sakit Cimau. Selanjutnya, ada analisis permasalahan. Berdasarkan analisis dan keterangan terkait implementasi Warehouse Management System yang terjadi di PT Jasmine Cahaya Gemilang, penulis mengemukakan bahwa pelaksanaan Warehouse Management System pada PT Jasmine Cahaya Gemilang sudah diterapkan. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa kekurangan dari pengimplementasian WMS, yaitu kurangnya pelatihan kepada karyawan yang lain untuk dapat menggunakan WMS dengan baik, kurangnya staf agar pengoptimalisasian gudang bisa berjalan dengan lancar, dan perlunya tambahan bantuan tenaga kerja. Perangkat lunak yang tidak semua karyawan memiliki. Karena itu, hanya sebagian karyawan yang memiliki akses ke dalam aplikasi tersebut. Kurangnya pemantauan terhadap kinerja WMS untuk menghindari kesalahan dan memperlebar gudang penyimpanan agar bisa memiliki kapasitas yang lebih memadai. Untuk meningkatkan sistem manajemen gudang, digital yang mampu berperan sangat penting di PT Jasmine Cahaya Gemilang dan dapat membantu menghemat uang serta memperoleh efisiensi baru. Berikut ada 5 manfaat utama sistem WMS. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi operasional. Sistem ini mengurangi kesalahan dalam pemilihan dan pengiriman barang serta menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu dan berulang. WMS juga berbagi data dengan sistem manajemen ERP dan transportasi, sehingga memberikan pandangan menyeluruh yang melampaui gudang di PT Jasmine Cahaya Gemilang dan membantu mempercepat pergerakan barang. Yang kedua, mengurangi limbah dan biaya. Perangkat lunak ini juga dapat membantu PT Jasmine Cahaya Gemilang menentukan penggunaan ruang gudang yang paling efektif, mulai dari penempatan inventaris hingga jalur perjalanan yang optimal. Beberapa sistem menawarkan simulasi tingkat lanjut untuk membuat denah lantai dan menempatkan palet, rak, dan peralatan di lokasi terbaik agar dapat beroperasi dengan efisiensi puncak dan menghemat waktu dan uang. Yang ketiga, visibilitas inventaris secara real-time. Dengan visibilitas ini, PT Jasmine Cahaya Gemilang dapat membuat perakiraan permintaan yang lebih akurat, menjalankan strategi inventaris tepat waktu, dan meningkatkan keterlacakan yang sangat penting jika terjadi penarikan kembali. Yang keempat, peningkatan manajemen tenaga kerja. Sistem WMS yang baik juga dapat membantu meningkatkan moral karyawan dengan menciptakan lingkungan yang lebih santai, teratur, dan aman di mana para pekerja merasa waktu mereka dihargai dan digunakan dengan bijaksana. Yang kelima, pelanggan yang lebih baik dan hubungan pemasok. Dengan WMS, pelanggan menikmati pemenuhan pesanan yang lebih baik, pengiriman yang lebih cepat, dan lebih sedikit ketidakakuratan yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka serta meningkatkan reputasi merek. Pemasok juga dapat merasakan waktu tunggu yang lebih singkat di tempat pemuatan untuk meningkatkan hubungan. Adapun penulis mencantumkan beberapa jenis sistem manajemen pergudangan yang bisa menjadi acuan bagi PT Jasmine Cahaya Gemilang, yaitu ada WMS Mandiri. Sistem ini umumnya dapat mendukung kustomisasi yang lebih besar meskipun biayanya mahal, dan organisasi dapat mempertahankan kontrol yang lebih ketat atas data dan perangkat lunaknya. Meskipun biaya awal sistem ini jauh lebih tinggi daripada opsi lain, setelah perusahaan memilikinya, maka perusahaan tersebut memilikinya. Pada saat yang sama, pembaruan, pemeliharaan, dan biaya yang terkait dengannya menjadi tanggung jawab organisasi.
Seiring bertambahnya usia WMS, integrasi dengan platform lain dan penerapan teknologi baru menjadi semakin sulit. Dan yang kedua ada Cloud WMS. Sistem ini memberikan fleksibilitas lebih untuk mendukung kondisi pasar musiman dan perubahan lainnya dan lebih mudah ditingkatkan seiring pertumbuhan perusahaan. Melalui pembaruan rutin, manajemen gudang di cloud menawarkan jalur yang lebih cepat menuju inovasi. Sistem manajemen gudang cloud juga dapat lebih mudah diintegrasi dengan solusi lain. Yang terakhir, WMS berbasis ERP dan SCM yang terintegrasi. Keunggulannya adalah sistem ini dapat bekerja lebih baik dengan solusi lain di area yang tumpang tindih, seperti akuntansi dan intelijen bisnis. Sistem ini memberikan pandangan holistik di seluruh rantai bisnis dan logistik untuk memungkinkan transparansi menyeluruh dan agar proses pergudangan dan logistik dapat diatur dan dijalankan bersama. Yang selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan penulis, penulis menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan magang. Maka penulis memberikan beberapa masukan yang diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak bersangkutan. Beberapa masukan tersebut yaitu yang pertama ada bagi perusahaan. Saat melaksanakan kegiatan operasional, sebaiknya pihak perusahaan memberikan arahan dan pendampingan yang lebih jelas mengenai tugas dan tanggung jawab peserta magang. Hal ini penting agar peserta magang tidak merasa bingung dalam menjalankan pekerjaannya dan dapat memahami alur kerja yang bekerja di perusahaan. Selain itu, perusahaan sebaiknya menyediakan panduan tertulis atau briefing awal yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab peserta magang agar mereka dapat mempersiapkan diri secara lebih baik. Untuk perguruan tinggi, yang pertama, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dan pelaksanaan magang, sehingga mahasiswa menyiapkan apa yang telah diinformasikan sebelumnya. Dan yang kedua, diharapkan dari kampus lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Terakhir, memperjelas lagi timeline mulai dan berakhirnya magang antara perusahaan dan mahasiswa magang. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Meskipun WMS sudah diterapkan di perusahaan, terdapat beberapa kendala yang menghambat pengoptimalan sistem ini. Di antaranya kurangnya pelatihan kepada karyawan, keterbatasan staf, serta tidak meratanya akses perangkat lunak untuk semua karyawan. Hal ini berdampak pada kurangnya efisiensi dalam pengelolaan gudang dan pemantauan kinerja sistem yang belum maksimal. Selain itu, ada kebutuhan untuk memperluas kapasitas gudang agar dapat menampung inventaris yang lebih besar. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan beberapa perbaikan seperti memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan, menambah staf yang memadai, serta memastikan pemantauan sistem secara berkala. Secara keseluruhan, untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan pengelolaan gudang yang lebih optimal, PT Jasmine Cahaya Gemilang perlu melakukan peningkatan pada beberapa aspek, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pemilihan teknologi yang tepat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.